Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan hal dan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan segala apa yang kita perbuat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita pada hari kiamat kelak, insyaallah. Karena hanya itulah yang akan menemani seorang manusia ketika dia telah wafat. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Amalanlah yang akan menemani manusia ketika manusia dalam kesendiriannya di alam kubur, insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, yang kita jadikan sebagai ikutan dalam hidup kita, dan senantiasa kita meminta kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya seorang manusia apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepadanya sesuatu yang terbaik, akan tetapi dia malah mengambil sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ada beberapa cara Allah yang unik untuk menyadarkan manusia. Dan kadang-kadang cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu sesuatu yang mungkin tidak pernah terfikir oleh manusia. Cara seorang manusia bertaubat, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bagaimana orang itu bisa bertaubat ataupun kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman para tabi'in ada seorang tabi'in yang akhirnya bergelar sebagai Abidul Haramain. Abidul Haramain itu artinya yang melaksanakan ibadah di dua tanah suci, yaitu Mekah, Madinah. Orang ini bergelar Abidul Haramain karena memang di akhir hidupnya kerjaannya itu adalah beribadah di dua tanah suci itu, Mekah, Madinah. Kalau dia sudah lama di Madinah, dia kembali ke Mekah. Dia lama di Mekah, pergi lagi ke Madinah. Dua tempat itulah yang senantiasa dia lakukan, dan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya di dua itu, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, sehingga orang ini diberikan gelar oleh ulama yang lainnya sebagai Abidul Haramain. Tetapi tahukah kita bagaimana hidup ulama ini sebelum dia menjadi seorang ahli ibadah? Dan bagaimana kisah pertaubatan orang ini sebelum dia menjadi ahli ibadah? Orang itu bernama Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini adalah seorang yang digelari Abidul Haramain. Dalam beberapa buku literatur terdahulu ditemukan bahwa ada dua riwayat bagaimana orang ini bisa bertaubat dan akhirnya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah di Mekah dengan Madinah. Riwayat yang pertama itu mengatakan bahwasanya Al-Fudail bin Iyad ini dulunya adalah seorang perampok atau perampok ya. Kalau orang Indonesia sekarang mengatakannya begal, yang kadang-kadang menghalangi orang di tengah jalan, kemudian mengambil seluruh hartanya. Ya. Kemudian akhirnya pada satu hari, dan orang-orang ya yang hebatnya lagi, Al-Fudail bin Iyad ini bukan sembarang orang yang dia rampok. Yang dia rampok hanyalah orang-orang yang menuju ke Baitullah. Yang dia rampok adalah orang-orang yang mau pergi haji. Karena orang pergi haji kan otomatis dia mempunyai bekalan yang banyak. Maka yang dia rampok adalah orang-orang yang mau pergi haji. Sehingga pernah satu hari ketika dia berada di tengah jalan itu di padang pasir, maka
Dia mendengarkan percakapan dua orang yang mau pergi haji pada saat itu. Waktu itu mau menjelang maghrib. Ketika dia menjelang maghrib itu tiba-tiba salah seorang di antara dua orang yang akan pergi Mekah itu dia mengatakan apa? Ayo kita percepat langkah kita. Kita percepat langkah kita. Sebentar lagi maghrib akan datang. Kita takut kalau seandainya Al-Fudail bin Iyad akan menjegal kita, akan mengambil barang-barang kita. Ayo kita berangkat secepatnya. Orang itu mau pergi haji. Al-Fudail bin Iyad pada saat itu mendengarkan percakapan orang itu langsung terdetik di dalam hatinya. Dia berkata, ya Allah, sedemikian takutkah manusia kepadaku ketika orang-orang ini mau berangkat untuk melaksanakan ibadah dan ternyata di tengah perjalanan mereka takut sama saya, ya Allah. Maka muncul kesadaran di dalam hatinya. Ketika muncul kesadaran tersebut, akhirnya dia sadar dan taubat dan akhirnya menjadi adil. Ini adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua berkenaan dengan pertaubatan daripada Al-Fudail bin Iyad adalah dia mempunyai seorang tetangga, jiran wanita. Wanita ini adalah seseorang yang sangat cantik dan dia tertarik dengan wanita ini. Dikarenakan ketertarikannya dengan wanita tersebut sehingga Al-Fudail bin Iyad harus naik tangga untuk melihat kecantikan orang itu. Dia intip. Ketika dia naik di atas rumah wanita itu, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah ayat Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya dan takut kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepadanya. Ketika dia mendengarkan ayat tersebut, dia langsung dalam keadaan gemetar. Dan dalam keadaan gemetar itu dia berkata, Al-ana ya Allah, Al-ana ya Rabb, ya telah datang ya Allah, telah datang ya Allah. Kemudian dia turun, akhirnya dia pergi ke Mekah dengan Madinah. Dua riwayat tersebut sebenarnya penting untuk kita ketahui. Tetapi yang lebih penting daripada itu semuanya adalah pelajaran yang kita ambil dari kisah pertaubatan daripada Al-Fudail bin Iyad. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan kepada semua orang untuk kembali dan bertaubat kepadanya kapanpun dan dimanapun orang itu berada. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya di dalam Al-Quran sendiri kita temukan ada 3 nama Allah dengan wazan yang berbeda tetapi dengan arti yang hampir sama. Ada Ghafir yang maha menerima taubat. Ada Ghafur yang senantiasa menerima taubat. Ada Ghaffar yang tidak pernah bosan menerima taubat hambanya selama hamba itu mau kembali kepadanya. Apapun itu. Maka dari itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia menjelaskan masalah tawadhu dia mengatakan begini. Kalau seandainya engkau melaksanakan sholat malam, jangan sekali-kali engkau memandang orang yang tidak sholat malam itu dengan pandangan yang hina. Karena berapa banyak orang yang tidak sholat malam mungkin lebih dekat dengan Allah daripada orang yang melaksanakan sholat malam. Ketika engkau pada siang harinya berpuasa, jangan engkau melihat orang yang tidak berpuasa itu dengan pandangan yang hina. Karena mungkin saja orang yang tidak berpuasa itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang berpuasa. Disinilah akhirnya kita harus menyadari bahwa semua dari kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kita punya mudah-mudahan Allah ampuni. Dan Allah akan senantiasa memberikan jalan kepada siapapun yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terkira itu siapapun. Maka dari itulah para ulama menjelaskan pintu taubat senantiasa terbuka bagi seorang hamba kecuali dalam 2 waktu. Yang pertama, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai di tenggorokan. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seseorang sebelum matahari diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari barat. Ketika itu sudah diterbitkan oleh Allah, maka tertutup yang namanya pintu taubat. Cara Allah sangat indah di dalam mensyafkan manusia. Cara Allah sangat indah di dalam menyadarkan manusia.
Cara-cara itulah yang perlu untuk kita syukuri. Dan kita sebenarnya termasuk orang-orang yang beruntung, karena alhamdulillah sampai saat ini kita hidup dalam kenikmatan sebagai seorang muslim, mukmin, orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, hanya ini yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.